Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara penginputan pendapatan kampung atau desa, kemudian penginputan kegiatan dilanjutkan dengan belanja. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menginput pendapatan desa, yaitu yang terdiri dari dana desa, yaitu yang bersumber dari APBN. Kemudian alokasi dana kampung yang bersumber dari APBK dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Nah, di sini saya sudah melakukan penginputan terhadap 3 sumber dana tersebut. Namun untuk kita belajar ulang, di sini saya akan menghapus salah satu dana tersebut. Yang saya hapus adalah yang bersumber dari APBN. Ya, ini akan saya hapus. Nah, untuk kita masukkan kembali pendapatan tersebut, yang perlu kita lakukan adalah klik tambah yang ada di sudut kiri bawah ini, klik tambah. Kemudian kita lakukan pencarian kode rekening. Di sini ada 3, pendapatan asli kampung, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Kita akan masuk di pendapatan transfer. Nah, di sini ada beberapa item pendapatan transfer, salah satunya yaitu dana desa. Double klik, oke, dana desa, saya akan pilih. Nah, kemudian silakan simpan. Oke, setelah kita simpan, kemudian kita masuk kembali di item dana desa ini, klik 2 kali, kemudian klik tambah. Di uraiannya silakan kawan-kawan tuliskan dana desa. Oke, jumlah satuannya ini untuk 1 tahun. Harga satuan ini menurut pagu indikatif yang didapatkan per desa, itu berbeda-beda. Silakan isikan menurut pagu indikatif dana desa kalian masing-masing. Oke, sumber dananya silakan pilih yang bersumber dari dana desa atau APBN. Oke, kemudian klik simpan. Nah, setelah ini selesai kita input, kita kembali ke RAP. Kalau kita mau lihat RAP-nya, itu bisa kita cetak, lalu akan muncul rincian anggaran pendapatan desa. Itu ada dari APBN, ada dari APBK, dan pajak retribusi. Oke, kemudian kita close di sini, tutup. Kemudian kita akan melihat di kegiatan atau cara penginputan kegiatan. Di sini juga saya sudah menginput kegiatan-kegiatan yang ada di desa atau kampung kami. Itu ada 5 bidang. Ini mayoritas sama semua ya. Saya contohkan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, ya, penghasilan tetap dan tunjangan. Ini pagunya 30 juta. Kita kembali ke sub bidangnya, ya, bidangnya penyelenggaraan pemerintahan kampung. Waktu melakukan penginputan, ada tombol di bawah sebelah kanan, klik saja tambah.
klik di sini, ya, pilih penyelenggaraan pemerintahan kampung. Nah, ini dipilih, klik pilih. Oke, pilih, kemudian dia akan muncul seperti ini. Kemudian double klik di sini, ya. Untuk menambahkan sub bidang kegiatan, silakan klik menu tambah di bawah. Silakan dipilih apakah penyelenggaraan pemerintahan kampung, prasarana pemerintahan kampung. Silakan dipilih salah satunya. Ini pilih. Kalau sudah dipilih, dia akan muncul seperti ini, ya. Seperti ini. Setelah kita simpan, kemudian double klik lagi misalnya di penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, SILTAP. Di sini ada dua item kegiatan, yaitu tunjangan dan SILTAP besi. Nah, setelah kita tambah, nah dia akan muncul seperti ini. Silakan dipilih tunjangan besi dan SILTAP besi. Oke, pilih lokasi, silakan tuliskan nama desa kalian, waktu pelaksanaan itu otomatis 12 bulan, nama pelaksana. Ini nama pelaksana ini menurut desa kalian masing-masing. Apakah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini untuk kaum umum ataupun kasih pemerintahan dan lain-lain, ya. Setelah dipilih, ini akan secara otomatis muncul keluarannya, tahunnya misalnya 2021, volumenya yaitu 12 bulan. Nah, untuk pagunya silakan kawan-kawan lihat di rancangan APBG desa kalian, itu berapa untuk tunjangan besi dan SILTAP besi. Kemudian tuliskan pagunya di sini. Oke, kemudian simpan, ya. Setelah simpan akan muncul seperti ini, ya. Ini seperti ini pagunya, ya, seperti ini. Oke, demikian untuk cara penginputan kegiatan. Kemudian kita akan lanjut cara penginputan belanja. Oke, ini kita tutup. Kita masuk ke menu belanja. Setelah kita input di kegiatan, otomatis dia akan muncul di pembiayaan. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke, kita contohkan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung. Nah, dia akan muncul penyediaan penghasilan tetap yang kita input di kegiatan tadi. Oke, langsung kita double klik, ya. Di sini yang perlu kita lakukan adalah melakukan penambahan, ya. Silakan kita pilih apakah dia SILTAP ini termasuk ke belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Dia otomatis akan masuk ke belanja pegawai. Dia sudah ada di kode rekeningnya. Silakan dipilih penghasilan tetap dan tunjangan besi. Oke. Yang pertama adalah penghasilan tetap besi. Pilih. Setelah kita pilih dan kita save, ya, dia akan muncul seperti ini. Nah, kita save. Seperti ini. Yang tadi kita pilih penghasilan tetap besi selama 12 bulan itu 24 juta beserta tunjangannya. Oke, kalau kita mau print rapnya bisa lakukan di menu cetak. Nah, ini akan menjadi rap untuk pelaksanaan penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan kampung. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan
pengeprintan, ya. Masuk di data entry, ya, posting APBDes ini, kemudian pilih desa, ya, kita pilih, ya. Di sini kita pilih APBDes awal tahun, ya. Kemudian masukkan nomor perdesnya sesuai perdes atau kanun di tempat kawan-kawan semua, ya. Kemudian perkades, kalau ini nomor persi, peraturan krisi, tanggalnya, kemudian kalau ini sudah terisi semua, kemudian klik proses, ya, yes. Muncul pemberitahuan sukses, data anggaran APBDes telah diposting, nomor perdes 03 tanggal 11 Februari 2021. Oke. Kemudian di bawah sebelah kiri ini ada menu cetak. Silakan klik di sini. Di sini ada dua file yang perlu kita download atau kita print, yaitu lembar evaluasi dan proporsi APBDes. Ya, klik saja lembar evaluasi, maka akan muncul filenya. Silakan kawan-kawan print atau kawan-kawan save, ya. Di sini ubah ke Microsoft Print to PDF. Kemudian klik OK. Silakan simpan di mana kawan-kawan ingin melakukan penyimpanan. Nah, misalnya di data D. Ya, kalau saya simpan di data D, ya. Lembar evaluasi save, kemudian close. Kemudian silakan ambil proporsi APBDes, sama juga bisa langsung kawan-kawan print atau kawan-kawan save, ya. Save, keluar. Nah, ini kita tutup. Kemudian kita akan melakukan pengambilan data lampiran APBD atau APBDes. Klik di laporan, menu laporan penganggaran. Nah, di sini yang pertama adalah silakan pilih kecamatan di mana kawan-kawan berada atau nama desa kawan-kawan. Kemudian di footer silakan kawan berubah sesuai tanggal yang ingin kawan-kawan lakukan pengeprintan. Kemudian di samping kiri ada lampiran 1A pada 1BDes, kemudian lampiran 1B dan lampiran 1C, yaitu penyimpanan APBDes atau APBD, ya. Nah, ketiga lampiran ini perlu kita print atau kita save. Yang pertama saya contohkan lampiran 1A. Setelah ini terisi, klik di lampiran 1A, kemudian klik cetak. Nah, akan muncul seperti ini.
Silakan kawan-kawan print atau kawan-kawan save, di mana kawan-kawan ingin lakukan penyimpanan. Kalau saya lakukan di D. Oke, save, kemudian close, lanjut di lampiran 1B seperti yang tadi kita lakukan, cetak, save atau print, close kembali, lakukan pengambilan lampiran 1C, klik di sini, lakukan cetak kembali. Oke, itu adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan atau kita lakukan pengambilan data di Syskedes untuk pengajuan pencairan dana desa tahap 1 2021 dan dokumen evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja kampung atau desa tahun anggaran 2021. Terima kasih telah menonton channel kami. Di sini kami sangat memohon untuk mendukung channel kami dengan cara ketik like, subscribe, komen, serta share bagi kawan-kawan operator atau kawan keuangan lainnya. Terima kasih telah menonton tutorial ini atau cara penginputan ini. Semoga bermanfaat tentunya. Tapi kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.